ruhamau bainahum, tetapi berkasih sayang sama mereka. Itu sifat sahabat yang kita harus tiru. Kita tegas, ya, jangan takut untuk menjelaskan kebenaran Islam, ya, begitu. Bab yang kita masih harus selesaikan adalah hikmah diutusnya Rasul. Bab keempat, ya, hikmah diutusnya Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab. Ya, kenapa? Ya, di sini Ustadz Firanda di halaman yang ke 207 banyak bertanya dalam rangka menjelaskan pada kita, mengapa wahyu diturunkan di Mekah? Mengapa kisah Rasulullah SAW terjadi di Jazirah Arab? Mengapa Rasulullah SAW tidak kirim di Persia atau Roma, ya, atau Palestina seperti para nabi lainnya, atau di Mesir seperti Nabi Musa alaihissalam? Mungkin anak-anakku sekalian pernah juga bertanya, kenapa, ya, waktu kecil, kenapa sih Nabi Muhammad diturun di Arab? Kan susah, jadinya saya harus belajar bahasa Arab, ya, nggak di Sunda gitu, Jawa Barat, Jawa Timur. Nah ini kalau bertanya boleh, tapi kalau menggugat, ya, saya banyak lihat, ya, Ustaz banyak lihat pertanyaan-pertanyaan ini, ya, orang bule pun di Australia suka begitu. Why, ya, the Quran in Arabic, kenapa Al-Quran dengan bahasa Arab? Kan susah buat kami. Ya, itu pertanyaan. Kalau Ustaz di sini bertanya bukan untuk menggugat, ya, takdir Allah. Ini untuk membawa kepada kita bahwa banyak hikmah tentang diturunkannya Nabi terakhir, diutusnya Nabi terakhir, diturunkannya kitab terakhir di Jazirah Arab. Telah dibahas panjang lebar. Ya, kita masuk kepada hikmah pertama, menjaga kemurnian risalah Islam dan keunggulan sumbernya. Di video yang lalu atau di kajian di Baitur Rahmah telah dibahas bahwa Jazirah Arab satu-satunya jazirah yang terbebas dari penjajahan Romawi dan Persia, ya, dan bangsa-bangsa lain. Jadi ajarannya tidak terpengaruh dengan Romawi dengan filsafatnya, Persia dengan Zoroaster atau Majusi, dan lain-lain. Tidak ada ajaran yang melekat pada kaum Jazirah Arab kecuali ajaran Ibrahim yang telah diselewengkan, bukan Ibrahim yang murni. Ya, ajaran Ibrahim yang murni menyembah Allah saja, bertawaf dengan benar. Ajaran tauhid, bapak tauhid itu Ibrahim, ya, alaihissalam, dan Ismail alaihissalam, ya. Lalu dirubah oleh siapa? Amr bin Luhai al-Khazai, ya, Khazai, yang membawa Hubal pertama yang disiksa oleh Allah, padahal dia berderma setiap tahunnya 10.000 onta, menyembelih onta 10.000, memberi pakaian 10.000, memberi makan untuk kaum Arab yang tawaf, yang berhaji. Tapi tidak ada artinya amalan baik itu. Ya, kita sudah bahas itu semua. Nah, di sini di halaman 211 kesimpulannya bahwa Allah menjaga nabinya yang terakhir dari fitnah, menyeplak, mempelajari filsafat dan lain-lain. Bahkan sekarang ini kalau di medsos sedang sering tampil di mana ditemukannya Nabi Zulkifli katanya, tapi ini masih hoax. Saya merasa itu tidak benar. Bahkan mereka menghubung-hubungkan Buddha dengan Nabi Zulkifli karena kuburannya didapatkan di Cina. Tapi keanehannya kuburan itu dipahat dengan bahasa Arab, padahal bahasa Arab khatnya yang tertulis di situ baru ditemukan 700 ya Masehi. Jadi sedangkan Buddha itu ribuan tahun. Jadi nggak benar lah, nggak usah dipercaya. Karena kebenaran Islam bukan digali dari fosil-fosil, kebenaran Islam dari langit. Kalau mereka mencari kebenaran agama mereka dari menggali batu dan lain-lain, kita tidak perlu itu. Ya, kalau ada ya alhamdulillah, nggak ada, nggak akan merubah keimanan kita. Ya, di sini Ustadz menulis, nah
Bisa dibayangkan jika risalah nubuat turun di tempat yang sudah sejak lama dipengaruhi oleh hukum, undang-undang, filsafat, sejarah, atau budaya tertentu, dan juga dibawakan oleh nabi yang rajin membaca buku dan menulis tentang segala hal. Bukankah Islam akan semakin dituduh sebagai ajaran imitasi, copy paste, nyiplak, niru, copycat? Ya, bahasa nggak resminya orang bule bilang you are copycat, niru terus. Jadi Islam murni dari Allah melalui hambanya yang dipilih yang bebas dari filsafat dan lain-lain. Kalau Islam diturunkan di Jawa sudah banyak Sangsekerta, ya, Buddha, Hindu, kepercayaan lokal, ya, apa tuh, nilai-nilai lokal dan lain-lain. Pasti akan ada tuduhan juga. Allah Maha tahu. Ya, fa'alu lima yurid. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Kalau dulu terbesit di pikiran kita, kok Islam dulu di Timur Tengah sehingga saya jauh belajar dan saya harus belajar bahasa Arab dan lain-lain. Ya, ini jawabannya. Fa'alu lima yurid. Ulama menafsirkan banyak sekali. Saya sudah kaji di kajian yang lalu. Sebagai contoh, nah Ustadz menyebutkan contoh yang bagus sekali. Dan ini tulisan Ustadz, ya, bukan ucapan saya. Sebagai contoh, sikap Islam terkait adat tabani. At-tabani, alif lam ta ba bertasdid, nun bertasdid ya. At-tabani, ba-nya pendek saja, yakni kebiasaan menisbatkan seorang anak angkat kepada ayah angkatnya ketika menyebutkan namanya. Tersebutlah Zaid bin Harithah radhiyallahu an, seorang sahabat mulia yang pernah diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad SAW sebelum turunnya Islam. Orang-orang ketika itu biasa memanggil beliau dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Zaid kemudian menikahi Zainab bintu Jahsi radhiyallahu anha, dan pernikahan keduanya kemudian berakhir pada perceraian. Sahabat ada yang cerai. Abdullah bin Umar pernah cerai sama istrinya, ya, bahkan menceraikannya salah. Kalau ditegur oleh Nabi, tegur oleh Umar juga, ya, pada saat dia haid atau gimana gitu. Allah Jalaluhu kemudian memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahi Zainab bintu Jahsi radhiyallahu anha. Jadi Zaid bin Muhammad, dulunya masih bin Muhammad, nikah dengan Zainab, terus cerai. Lalu Rasulullah menikahkan istri dari anak angkatnya. Di zaman jahiliyah ini aib, ya, seperti terhina perbuatan ini. Tapi Allah tidak, Allah menunjukkan hukumnya. Ya, hukum ini punya Allah, bukan punya bangsa tertentu. Ya, dan Allah menikahkan, ingat, Allah menikahkan di sini dengan Rasulullah SAW, mantan istrinya Zaid bin Muhammad. Ya, begitu. Ini kebiasaan yang dirubah oleh Islam, walaupun resikonya dicerca dan lain-lain. Sama seperti Allah menikahkan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah. Aisyah masih kecil tapi sudah nikah, ya, berkumpul dengan Nabi, dinikahkan umur 6 tahun, berkumpul dengan Nabi, ya, di umur 9 tahun. Semua ahli orang-orang kafir pada saat itu nggak ada ngeritik itu, karena memang zamannya ada seperti itu. Ya, Aisyah sudah dewasa 9 tahun, ya, sudah pantas punya suami zaman itu. Ya, jadi orang-orang sekarang Kristen atau yang lain-lain, saya pernah didatangi seorang Cina katanya mau masuk Islam, diantar oleh temannya datang ke Pondok Hijau, nanya, saya pikir mau nanya tauhid, tapi dia nanya itu, ya, kamu benar mau masuk Islam? Ya, bisa bahasa Inggris ya. Tapi yang bertanya, kamu percaya Allah? Ya, saya percaya. Saya ada pertanyaan, akhi, ya, silakan. Kenapa Aisyah dinikahi Rasulullah umur muda? Saya tanya lagi, kamu benar mau masuk Islam? Ya.
Kamu percaya Allah menciptakan langit dan bumi? Iya, saya percaya itu. Lalu kenapa kamu nanya seperti ini? Kamu tahu nggak sejarahnya Aisyah nikah dengan Nabi Muhammad SAW? Yaitu Rasulullah dimimpikan, wajahnya dijelaskan sama Rasulullah, lalu dijelaskan ke sahabat yang paling dekat yaitu Abu Bakar. Lalu Abu Bakar, oh itu anakku, langsung pulang mendandani, mengambil Aisyah yang sedang main, lalu diserahkan ke Rasulullah, ini istrimu. Begitu. Dari langit ketujuh, pencipta langit dan bumi, fa'alu lima yurid. Allah berbuat apa yang dia kendaki. Kalau kita percaya Allah itu Rabb, pencipta alam semesta, menakdirkan, ya, dan maha tahu hikmah, Allah memberi hikmah kepada Aisyah nikah muda karena biar bermulazamah, bahkan tidak punya anak, ya, Ummu Abdillah, hamba Allah, ibu dari hamba Allah, tapi nggak punya anak. Semua kita anaknya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ya begitu. Dan ini Zainab dinikahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu sami'na wa ta'na. Banyak fitnah di sini, ya jangan dilihat itu, ya berita-berita ini namanya tabani. Tabani ini melarang, ya. Jadi di sini jelaskan Allah Jalla Jalal kemudian memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahi Zainab bintu Jahsi, mantan istri dari anak angkat beliau, untuk meniadakan adat tabani serta menegaskan perbedaan nyata antara status anak angkat berbeda dengan anak kandung. Karena jika Zaid seperti anak kandung, tentu Nabi tidak boleh menikahkan dengan mantan istri Zaid. Di sini juga ada hukum, jika seorang nikah terus dia cerai, mertuanya selamanya itu mertua, selamanya mahram, boleh cium tangan. Ya, misalkan seseorang nikah terus cerai, istrinya orang lain, tapi ibu bapak istrinya itu tetap muhrim, ya tidak boleh dinikahin, ya boleh cium tangan dan lain-lain. Nggak boleh tuh dinikahin, habis nikahin anaknya cerai, nikahin ibunya itu nggak boleh karena sudah dukhul, ya. Allah Jalla Jalaluhu menginginkan agar risalah ini tetap terjaga kemurniannya dan tidak tercampur dengan pemikiran-pemikiran lainnya. Mungkin saja seandainya nubuat Muhammad SAW turun di Palestina, maka risalah nubuat tersebut akan dianggap sebagai perpanjangan dari agama Yahudi atau Nasrani belaka. Atau mungkin Nabi Muhammad SAW akan dituduh sebagai penjiplak Taurat dan Injil, yang kemudian memodifikasi kandungannya dan menjadikannya sebagai Al-Quran dan dasar agama baru. Memang Islam dan agama-agama sebelumnya sama-sama menyerukan tauhidullah, kan tapi Islam merupakan syariat penyempurna dan paripurna. Allah Ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalis, ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang murni. Surat Az-Zumar ayat 3. Ya, kita cukupkan pembacaan teks sampai situ. Saya akan jelaskan ada satu hal yang berhubungan dengan tabani, at-tabani, yaitu seorang tidak boleh ngaku-ngaku bapaknya orang lain. Seburuk apapun bapaknya, itu bapaknya yang tersematkan namanya sampai dia wafat. Tidak boleh, oh saya nggak senang bapak saya jelek, pendek, saya kan tinggi, saya pakai ganti aja surname saya bapak lain, itu haram. Di sini dijelaskan, ya, itu namanya benci pada bapak. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dan Sahih Al-Bukhari Al-Faraid, ya, dijelaskan, la taraghabu an abaikum faman raghiba an abihi fawa kufur. Janganlah kalian membenci ayah-ayah kalian, maka siapa saja yang benci ayahnya maka dia telah kafir. Sebaik apapun ayah angkat kamu, dia bukan ayahmu kalau ada yang mempunyai ayah angkat. Dan seburuk apapun ayah biologis kamu, dia ayahmu. Tidak boleh dibenci.
Ya, dimohonkan ampun atas dosa-dosanya. Jika masih kafir, ingat Ibrahim alaihissalam, bapaknya pelahat penjual berhala. Ibrahim hampir dirajam, ya, tapi dia doakan terus. Ingat Rasulullah SAW, ibunya mati dalam milah, ya, milah yang sesat, ya, minta izin untuk diampunkan. Allah tidak izinkan, tapi diizinkan. Rasulullah diizinkan untuk menziarahi kuburnya, begitu. Ya, jadi anak-anakku sekalian, hati-hati. Ini syariat Islam, ya, bukan tradisi. Dan jika kita sudah terlanjur, mungkin akte kita berdasarkan bapak bukan bapak kita, rubah kalau bisa nanti kalau udah gede, ya, kembalikan kepada akte yang benar. Kalaupun misalkan tidak bisa, ya sudah, itu surat menyurat di dunia saja. Selalu tulis nama kita, ya, misalkan Abdurrahim bin Ayyub, ya, bin Ai, bin Imam, bin Rasid, bin Rito. Kalau bisa sampai 5 bagus. Kalau enggak cukup Abdurrahim bin Ayyub bin Ai misalkan, ya, Fulan bin Fulana, Fulan begitu. Fulana bin Fulan sampai 3 sampai 5. Kelebihan orang Arab, dia bisa hafal sampai, ya, puluhan, 20, 30 ke atas. Ya, kalau kita mungkin 5 saja sudah berat. Ya, itu sabda Nabi dari Bukhari dan Muslim. Dan ada lagi, ya, ya, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu 'alaihi haram. Ya. Barang siapa yang mengakui ayah kepada selain ayahnya, sedangkan dia tahu bahwa dia bukan ayahnya, maka surga diharamkan atasnya. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati ya adik-adik. Ya, jangan karena surat menyurat modern merubah ajaran Islam. Jangan. Ya, begitu. Dan ada artikel yang mengancam ini semua. Ya, yaitu dibawakan di sini hadis-hadis. Ya, manda ila ghairi abi. Barang siapa yang mengaku ayah kepada selain ayahnya, awin tama ila ghairi mawali, atau bersandar kepada yang bukan walinya, falaihi la'natullah wal malaikatu wan nasi ajmain, maka laknat Allah juga para malaikat dan semua manusia menimpa mereka. Allah satu, malaikat itu wallahu alam. Ada ribuan malaikat maksud ke Baitul Ma'mur, kalau tidak salah Baitul Izzah atau Baitul Ma'mur, tidak keluar lagi, itu ratusan ribu. Jadi banyaknya malaikat melaknat. Naudzubillah, makhluk ini sungguh sengsara. Kita perlu rahmat bukan laknat. Kita perlu barokah, pagi-pagi mendapat barokah dengan menuntut ilmu. Jalan kamu ke sini, ya, dalam rangka mencari barokah, bertemu ustadz-ustadz, guru-guru, ya, ibu-ibu guru, mencari barokah, menyebarkan salam. Berapa salam yang kamu telah ucapkan, doa zikir pagi petang, ini berapa. Tapi kalau sudah dilaknat sejak hidupnya, gimana? Rubah, ya. Kalau ada wali murid, wali santri yang datang lalu ditanya anaknya, benar ini anak bapak? Ya benar. Kalau tidak benar, dinasihatin. Saya ada di Australia, dari kecil diambil. Ya, seorang suami istri nggak punya anak, ngambil ponakan dari kecil, ya, nggak dikasih tahu ini anak angkat. Setelah besar dia tahu ini anak angkat, lalu dia benci sebenci-bencinya karena dia telah dibohongi selama ini. Hati-hati. Akhirnya dia meninggalkan ibunya, ibu angkatnya, bapak angkatnya. Nauzubillah. Ya, harusnya tidak harus begitu. Ya, dia maafkan karena dia sudah ngurus. Kejahilan orang-orang adopsi nama, ganti nama semuanya. Apalagi ada orang yang memang sengaja mengambil anak dari ketidakmampuan ayah ibu mengurus, habis melahirkan. Ini jahat sekali. Gimana nilai manusianya secara manusia saja? Di mana dalil-dalil ini? Ya, misalkan rumah sakit, bapak ibunya nggak bisa nebus, lalu dikasih ke orang lain, itu tidak boleh. Apalagi ada orang ini datang untuk nebus, itu anak saya tolong kembalikan. Oh tidak boleh, ini haram, dilaknat oleh Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Hati-hati. Ya. Dan
Allah tidak akan menerima dari mereka baik yang fardu maupun yang sunnah. Selain dilaknat di akhirat, la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Allah tidak akan menerima dan mereka ya dari mereka baik yang fardu maupun yang sunnah. Kalau amalan kita sholat sunnah, sholat fardunya nggak diterima, apa harapan kita untuk selamat dari api neraka? Apa bekal kita nanti di akhirat? Ya, orang-orang yang sudah dilaknat dari pagi sampai pagi lagi, ya selama umurnya, lalu begitu ngadepin Allah, ya, ini amalanku tidak diterima, ini sholat wajibku tidak diterima, ini sholat sunnahku tidak diterima. Lalu apa? Pegangannya apa? Akte kelahiran. La haula wala quwwata. Ini kejahilan yang harus diberantas. Jika kita kenal orang seperti ini, kita nasihatin. Saudara saya ada yang kayak gini, saya nasihatin. Rumahnya atas nama anak angkatnya begitu sebelum meninggal. Saya bilang ini haram, jangan. Ada kamu ada istri, kamu ada abang, adik, ini yang rumah begitu. Karena apa? Allah mencegah ini agar nanti warisan tidak ribut. Masa anak angkat dapat rumah dan lain-lain atas namanya? Nggak boleh, tapi nanti hadiah boleh, ya. Misalkan anak angkat dikasih hadiah, sama seperti anak asli boleh, nggak apa-apa. Tapi jatuhnya hadiah, hibah. Ya, jadi ini hukum anak-anakku sekalian. Kamu belajar nggak paham nggak apa-apa, tapi udah tahu di benak kamu bahwa hal ini haram. Detail ya nanti menurut perkembangan ilmu kamu, ya. Hati-hati. Dan ini banyak ada tergelincir. Serta seorang ustadz pun ada yang tergelincir dalam bab ini. Saya tegas, ya saya punya anak angkat, ya yang di Australia orang bule. Dia nggak mengakui anaknya. Saya bilang cari ayah kamu, walaupun dia siapapun. Aku bukan ayahmu, ya. Saya nggak mau punya ayah lain selain abahnya. Tidak boleh cari. Akhirnya alhamdulillah mereka cari. Ada di Bali, ya bar attender. Ya ini bukan gibah, ini contoh. Ya, ditemui dia bilang sudah abah saya sudah ketemu, saya sedih lihat. Ya itu kamu doakan biar masuk jannah, biar masuk Islam kalau bukan Islam. Begitu. Itu tanda baktinya. Ya, kalau ayah angkat mau ngasih gunung emas kalah dengan ayah biologi. Jangan kamu remehkan itu, ayah kamu, ya ibu kamu. Waman wala kauman bi ghairi idni mawalihi ya falaihi la'natullah wal malaikatu nas ajma'in. Barang siapa berloyal pada suatu kaum tanpa izinnya, ya tanpa izin walinya, maka baginya laknat Allah, para malaikat dan semua manusia. Berwali saja, misalkan seorang budak dimerdekakan oleh A, budak B dimerdekakan dengan A. Begitu dia merdeka, sungguh waliku adalah C. Nah ini dosa. Allah akan melaknat, malaikat melaknat dan manusia seluruhnya. Itu wali, nggak melahirkan. Itu tuan dalam perbudakan. Sekarang udah nggak ada budak itu. Ya, kalau ada lagi budak itu belum dihapus. Karena kalau musuh memperbudak kita, kita boleh memperbudak musuh. Ya, begitu. La yaqbalu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Itu sama dalil-dalilnya. Ya. Jadi hati-hati anak-anakku, ya berilmulah. Ya, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Jika ada saudara, mungkin orang tua kita juga, kita anak adopsi tapi bapak kita kok dirubah. Itu ngomong baik-baik, hadirkan dalil, ajak ustaz untuk menasehati. Kalau memang kejadian seperti itu. Karena ayatnya jelas dalam surat yang panjang, nanti silakan cari suratnya. Yaitu surat Al-Ahzab 45. Kamu pelajari itu PR tuh. Pelajari benar-benar surat Al-Ahzab surat 33 ayat 4 sampai 5. Ya, saya bacakan di sini potongannya saja. Pertama masalah istri yang dijihar, ya. Ada seorang laki-laki bilang, punggungmu seperti punggung ibuku. Ini nggak boleh, ya. Itu berarti kan menyamakan. Nah itu haram langsung. Itu zihar itu namanya. Ya, zihar itu apa ya? Oh itu li'an mungkin. Oh, kalau li'an itu menuduh. Pokoknya di antara itu, antara zihar dan li'an. Ini zihar. Nanti selidiki lagi. Kita nggak akan bahas itu.
Tapi kita baca potongan ayat di tengahnya. Dan Allah mengatakan yang dan tidaklah menjadikan anak-anak ya, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu sendiri. Wa ma ja'ala ya adiyaakum abnaakum ya, dzalikum qaulukum bi afwahihim. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Ini anakku, ini anakku. Ya, itu perkataan saja. Ya, begitu. Panggilan mereka, anak-anak angkat itu dengan memakai nama ayah-ayah mereka. Ad'uhum li abaihim huwa aqsat indallah. Ya, bapaknya misalkan fulana binti fulan. Tetap sematkan itu. Jangan kamu mengkhianati peraturan Allah. Fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Dan jika kamu tidak mengetahui ayah-ayah mereka, maka panggillah ya, mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan pembantu-pembantumu. Boleh ya. Tapi kalau panggilan biasa ya itu nggak apa-apa, huruf. Misalkan manggil ayah, abah, padahal bukan ayah, itu nggak apa-apa. Ya kalau yang anak aslinya dipanggil bapaknya ayah, terus kalau anak angkat manggil om kan agak janggal. Ya siapa aja boleh manggil ayah boleh dipanggil. Nah, kalau ini huruf dia tahu, yang penting dirinya tahu, bukan ayahnya, ya bukan ibunya gitu. Yang penting ayah di sini. Ya. Dan Rasulullah dimaafkan, walaisa alaikum junah fima akhtatum bi walakin ma ta'addamat ya, ma ta'ammadat qulubikum wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hati-hati ya anak-anakku sekalian, ini fikih. Walaupun kita belajar sejarah, ada fikih yang dicantumkan oleh ustadz, dan ini penting sekali ya. Jangankan orang awam, ustadz udah ceramah di mana-mana, bab gini aja nggak paham ya. Anak angkat dijadikan anaknya. Saya pernah salah satu di pondok, pernah anak angkat saya itu Farza, disematkan namanya ke saya kritik, kamu ini gimana sekolah sunnah kayak gini, sematkan bapaknya. Siapapun bapaknya itu bapaknya, ya begitu. Kejadian sama saya marahin itu para ustadz kok awam. Dalam bab ini nggak boleh. Ustadz, ya namanya ustadz, hal-hal seperti ini, pendaftaran, seleksi itu. Ya bagian pendaftaran itu. Yayasan ini harus paham ilmu yang seperti ini. Maka saya keras di bab ini, ngegas, karena kenyataan di lapangan seperti itu. Dan di keluarga saya seperti itu, nggak punya anak, ambil anak, ya, dan anaknya meninggal duluan. Rumah semua atas nama dinasihati nggak bisa. Bahkan di antaranya ada ngambil anak sudah besar, anak laki, bapaknya meninggal, bapak angkatnya meninggal, tinggal ibu, ya, tidur satu rumah satu kamar, ini sudah dinasihatin buka jilbab dan lain-lain. Kecuali sudah disusui atau ada persusuan dan lain mahram. Sudah dijadikan mahram boleh, ya, nggak boleh ngambil anak nggak tanpa ilmu. Ini alimul qabla al-qaul wal amal. Maksud kitab Bukhari al ilmu qabla al-qaul wal amal. Sebelum adopsi mungkin ada Allah takdirkan kita nggak punya anak ya suatu saat, ya boleh ngambil anak, boleh ambil dari yang mahram, misalkan ponakan. Kalau ngambil laki, anak laki yang ponakan dengan istri. Ya, ponakan istri kan nggak boleh nikah, mahram itu. Atau disusui waktu kecil sampai kenyang, anak orang tapi disusui, jadi anak susu. Ya, misalkan punya anak satu, pengen dua tapi sudah nggak boleh atau nggak bisa, ambil anak orang susui waktu bayi, nah ini anak susu, persusuan. Boleh, Rasulullah punya ibu susu Halimatus Sa'diyah ya kan? Begitu, ini nggak apa-apa, ini hukum. Ya, begitu.
Ada pertanyaan? Jangan takut bertanya. Masih ada berapa menit lagi? 40 menit kan paling? Ya, jadi ancamannya ini besar, bukan main-main. Ya, siapa yang mau dilaknat sama Allah, malaikat, manusia? Manusia berapa miliar? Dia nggak disebutin nih manusia yang Islam apa yang kafir, yang melaknat. Ini manusia saja. Ya, nakirah. Nakirah menunjukkan kebanyakan. Maksudnya, kalau kecuali manusia Muslim, nggak dijelaskan. Manusia itu miliaran, yang masih hidup miliaran, yang sudah meninggal miliaran, mungkin triliunan kali. Terus semua melaknat kita setiap hari. La haula wala quwwata. Kita nggak siap itu. Taubat. Ya, Allah menyatakan kalau dulu Nabi Muhammad belum tahu, ya silahkan dimaafkan. Setelah Nabi Muhammad tahu, inilah benar-benar bahwa Islam bukan punya Nabi Muhammad SAW. Ini ayat menegur Nabi, tapi Nabi tetap catat tulis, sahabat-sahabat mencatatnya kesalahan Nabi. Ya, begitu adilnya ya Rasulullah, nggak disembunyikan ilmu-ilmu seperti ini. Sempat terkenal Zaid bin Muhammad. Ini namanya Tabani. Nah, Tabani itu nikah. Ya, mereka langsung menghina. Sampai sekarang masih dibikin kartun Nabi nikah dengan tadi siapa? Zainab. Lihat tuh Muhammad tuh kerjaannya begitu. Na'udzubillah, ucapan-ucapan kotor dari mereka. Mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Ya, lihat tuh Nabi Muhammad. Ya, mereka nggak panggil Nabi lah. Muhammad nikah dengan Aisyah itu. Urusan apa? Ini yang menjodohkan, yang mempunyai langit dan bumi. Ya, yang besarnya alam semesta ini dibanding kursi seperti gelang atau cincin dilempar ke padang pasir. Universe, alam semesta dan kursi dibanding arsnya Allah seperti gelang dilempar di padang pasir. Ya, gelang itu alam semesta dan ya, kursi. Padang pasir itu ars. Alam semesta, kursi, arsnya Allah dibanding Allah. Sebagaimana kamu seorang di antara kamu ngambil sebutir beras di tangannya atau biji gandum di tangannya. Ini dicontohkan oleh ulama. Ya, sebelum lama ini ada daurah pembukaannya seperti itu. Boleh itu. Bukan menyamakan Allah dengan kita. Kecilnya itu kita, alam semesta, kursi dan lain-lain. Dibanding Allah cuman seperti beras. Satu butir di tangan seseorang. Itulah kita sok mengeritik apa yang telah Allah takdirkan. Dan kita boleh, kenapa ya Islam gak diturunkan dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, mohon gitu kan, enak. Siapa kita ngatur-ngatur Allah? Ini sama seperti kaum Yahudi. Kaum Yahudi berperang gara-gara mereka yakin banget Muhammad Nabi terakhir akan lahir dari bangsa Yahudi dan dari golongannya. Terjadilah peperangan. Ya, saya bacakan di sini. Ketika telah datang pada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar padanya. Ini tentang keingkaran mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berceritakan, artinya saja biar cepat. Sebelum diutusnya Nabi, orang Yahudi berharap akan mengalahkan kaum Aus dan Khazraj dengan kehadiran Rasulullah SAW. Ketika Allah mengutus beliau dari suku Arab, mereka kufur kepadanya dan mengingkari ucapan yang dulu pernah mereka sampaikan. Hingga Muaz bin Jabal dan Bishr bin Barra dari Bani Salama menyampaikan kepada orang Yahudi, wahai orang Yahudi, bertakwalah kepada Allah dan masuklah ke dalam Islam. Dulu kalian ingin menghabisi kami dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Ketika kami masih musyrik, kalian sampaikan kepada kami bahwa beliau akan diutus dan kalian yang menceritakan sifat beliau pada kami. Jadi aneh ini orang Yahudi. Mereka mengharap Nabi terakhir dan mengancam musuhnya, nanti akan dibalas kamu oleh Nabi kita terakhir. Tapi mereka kecelek. Tahu Pak? Kecelek tahu nggak? Bahasa Indonesia Jakarta ya. Apa tuh artinya? Bahasa Indonesia apa itu? Ya, miscalculation. Ya. Kecelek, kejebak. Kecewa lah. Ternyata Nabi terakhir bangsa Arab, ya, buta huruf dan lain-lain. Ini Allah menjaga nabinya, ya,
dari filsafat, dari ajaran Yahudi, dari ajaran Nasrani, dari ajaran Buddha, dari ajaran segalanya, dari hukum-hukum. Ya, hukum-hukum pun ya tidak. Ya itu hukum jahiliyah yang masuk ke orang jahiliyah, ada tabani tadi, nggak boleh menikahkan istri dari bekas istri dari anak angkatnya, itu tidak boleh. Itu tabani, itu yang masuk. Lalu dirubah oleh Allah, semua dirubah. Ya, kiblatnya pun dirubah, dari biasanya ke Masjidil Aqsa dirubah ke Masjidil Haram. Rasulullah dalam sirah tidak pernah sholat menghadap Masjidil Aqsa secara langsung. Ini Masjidil Aqsa, ini Ka'bah, Rasulullah sholat di sini. Menghadap Masjidil Aqsa tapi depannya Ka'bah. Beliau selalu mencari arah seperti itu. Ya, demikian kemuliaan Nabi terjaga ya dari negaranya, dan dipilihnya Jazirah Arab karena tidak kena kekuasaan Romawi, Persia, tidak masuk karena nggak ada apa-apanya, batu-batuan saja. Mereka untuk masuk ke situ perlu biaya yang besar, ya. Tentara yang mahal harganya. Ya, hasil informasi produk Mekah pada saat itu cuma alat-alat sederhana, panah, tombak. Mereka senang perang, mereka nggak ada pertanian, minyak belum diketemui. Tapi nanti di akhir zaman Uhud berubah menjadi emas. Ya, ada berita seperti itu. Eufratus, sungai akan banyak emas. Tidak boleh datang, ya. Ya, nanti kalau kamu mengalami, ya mungkin saya sudah meninggal. Kalau kamu mengalami, jangan datang untuk cari emas. Ya, kalau kamu udah punya suami atau punya anak, ayolah cucu pergi tuh ke Uhud sudah jadi emas. Jangan. Ya, itu fitnah. Bakal banyak pembunuhan dan lain-lain. Ini berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan ke kita. Jadi demikian saja anak-anakku sekalian, ya Bapak Ibu guru. Semoga Allah memberi kita untuk dapat mengamalkan semua ilmu yang kita pelajari walaupun sedikit, ya. Dan ilmu itu tersebar di Quran dan Sunnah dan Sirah. 3 ini kita harus baca. Quran kamu cari tafsir ya yang benar dengan penjelasan yang benar. Sunnah juga gitu, cari syarahnya yang benar. Ya, dari ustaz-ustaz yang kita thiqah, yang selalu mendahulukan hadis Sahih Bukhari dan Muslim atau hadis Sahih yang bertebaran di mana-mana. Sirah kita cari sirah yang benar, ya, bukan sirah-sirah yang nyeleweng, ya, dari orang-orang yang aku turunan Nabi, habaib yang salah menerapkan sirah, mengajarkan hanya kefanatikan kepada turunannya tanpa mengikat ajarannya. Kita ini bukan turunan Nabi, alhamdulillah nggak apa-apa. Kita turunan Nabi Adam, kedua turunan Nabi Nuh alaihissalam. Ya begitu. Tapi diantara kamu mungkin ada turunan Nabi Muhammad, nikmat, disyukuri itu dengan beribadah lebih giat daripada orang awam yang darahnya darah nggak ada Nabi sama sekali, lebih bertakwa. Coba lihat ustaz-ustaz kita yang bukan turunan Nabi sama sekali, ketekunannya dalam baca kitab, mempelajarinya, mengamalkan, mengajarkan. Ya demikian. Saya mohon maaf jika ada penjelasan yang terlalu semangat, karena ini berhubungan dengan keadaan keluarga, teman dekat yang saya kenal dan lain-lain, bahwa hal-hal ini disepelekan, ya, ini baik di Australia atau di sini, gitu. Bahkan tadi ancaman, jangan sekali-kali membenci ayah kamu, ya, jangan sekali-kali kamu mau diharamkan, ya, jangan sampai engkau diharamkan, ya, diharamkan atasnya surga, ya, begitu. Ya, jangan sampai. Itu hadisnya hadis Bukhari, ya, dari Sa'ad. Mulai sekarang perbaiki diri, doakan ayah-ayah kamu, ya, di kejauhan, ya, doakan. Kalau dia sakit, ya Allah sembuhkan. Kalau dia sesat, ya Allah beri hidayah Quran dan Sunnah. Ya, tidak cukup hidayah Islam, tidak cukup Islam dan Sunnah. Betapa banyak orang masuk Islam akhirnya ke sufi, tarekat dan lain-lain. Wallahu a'lam. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.